Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, para sahabat peserta kajian kitab Al-Kafi yang saya hormati, seperti biasa sebelum kita mulai, kita hadiahkan al-Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, semua keturunannya, dan juga kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para syuhada, para sholihin, para muallifin, para musannifin, khususnya pengarang kitab Diwan Asy-Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, juga pengarang kitab Syarah Al-Kafi yaitu Dr. Aiman Amin Abdul Lawani. Semoga kita bisa nastafid dari apa yang beliau karyakan ini, dan tidak lupa pula guru-guru kita, orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan umur yang panjang, diberkati umurnya, dan yang sudah meninggal ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, dan kita di sini akan membahas tentang arti sebuah persahabatan. Kemarin kita sudah sedikit diurai bahwa yang dimaksud dengan persahabatan adalah ketika di antara satu dengan yang lainnya tidak saling meremehkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menganggap remeh, menganggap remeh antara satu dengan yang lainnya. Karena jika hal itu terjadi, maka yang sebagaimana dikatakan kemarin, man istakhaffa bil ihwani hammat mu'atuhu. Ketika hal itu terjadi, maka kehormatan mereka, muruah mereka akan menjadi hilang. Satu dengan yang lainnya tidak lagi saling menghormati, tetapi yang terjadi malah saling membojokkan, saling menjatuhkan, saling meremehkan. Dan itu bukan bagian dari ciri-ciri sebuah persahabatan. Jadi persahabatan yang pertama adalah ketika antara satu dengan yang lainnya itu tidak saling menjatuhkan, tidak saling meremehkan. Makanya ketika misalkan ada satu teman meremehkan kita, kita juga tidak perlu membalas dengan meremehkan pula. Biar kehormatan kita, muruah kita tetap terjaga. Yang kedua, di antara ciri-ciri dalam persahabatan adalah ketika satu dengan yang lainnya tidak saling membuka aibnya, tidak saling membuka keburukannya, tidak saling membuka kejelek-kejelekannya. Itu salah satu arti dari sebuah persahabatan. Ketika hal itu hilang, maka yang terjadi bukan lagi persahabatan, tetapi permusuhan. Itu yang kemudian disebut oleh seorang penyair, "Ughammidu 'aini an shadiqi ka'anni ladaihi bima ya'ti minal amri jahili." Saya pejamkan mata saya tentang sahabat-sahabat saya, ka'anni, seakan-akan saya, apapun yang terjadi pada dirinya, keburukan yang terjadi pada dirinya, jahil, bodoh, tidak tahu. Itu salah satu arti sebuah persahabatan. Jadi
disebut dengan persahabatan ketika di antara satu dengan yang lainnya tidak lagi saling membuka aibnya, saling membuka kejelekannya, saling mengumbar keburukannya. Kemudian di sini disebutkan qala Abu Husain Al-Warraq, berkata Abu Husain Al-Warraq. Siapa Abu Husain Al-Warraq? Sa'altu, bertanya siapa saya, Aba Usman, kepada Abu Usman, an-suhbati, tentang persahabatan. Apa yang dimaksud dengan persahabatan menurut Abu Usman? Faqala, maka berkata siapa Abu Usman, as-suhbatu ma'allah, persahabatan bersama Allah, bihusnil adabi, dengan senantiasa memperbaiki etika, akhlak, selalu berbaik sangka terhadap Allah, selalu berperilaku baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri kita menjalin persahabatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadawamil haibati wal muraqabati, wadawamil haibati, dan merasa takut, wadawami, dan senantiasa merasa takut, wal muraqabati, dan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah arti persahabatan antara seorang makhluk dengan Khaliqnya. Disebut kita sebagai makhluk bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq yang menciptakan kita ketika kita senantiasa husnul adab dengannya, senantiasa berperilaku baik terhadapnya, senantiasa menjalankan apa perintahnya dan menjauhi semua larangan. Itulah arti persahabatan antara seorang makhluk dengan Khaliq. Juga wadawamil haibah, senantiasa merasa khawatir, takut, wal muraqabah, dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah merasa demikian, kita merasa khawatir, merasa takut, dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan senantiasa terjauhi dari hal-hal yang buruk, terjauhi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti persahabatan antara seorang makhluk dengan Khaliqnya, dengan penciptanya, sebagaimana pendapat Abu Usman itu. Jadi ketika seseorang menjalin persahabatan dengan penciptanya, maka berarti antara kita dengan penciptanya itu harus senantiasa menjaga akhlak, senantiasa berperilaku baik, dan senantiasa kita merasa diawasi, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasuhbatu ma'a rasuli, dan persahabatan dengan Rasulullah. Apa arti persahabatan dengan Rasulullah? Apa arti kita menjalin persahabatan dengan Rasulullah? Bimulazamatil ilmi, dengan senantiasa mulazamah, menetap al-ilmi, terhadap ilmu. Artinya senantiasa kita belajar ilmu, hadir ke majelis ilmu, juga mengikuti kajian. Ini juga bagian dari bukti persahabatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wattiba'is sunnati, dan mengikuti sunnahnya. Apa yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam praktekkan, apa yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kita ikuti. Itulah salah satu ciri bahwa kita menjalin persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, kita disebut bersahabat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mulazamatil ilm, suka terhadap ilmu, suka mendatangi majelis ilmu, suka belajar ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan juga wattiba'is sunnati, dan mengikuti sunnah-sunnahnya.
baik yang berupa qaulnya, sabdanya, au fi'linya, ya, perilakunya ataupun takrirnya, ketetapan, senantiasa kita ikuti. Itulah bukti bahwa kita sedang menjalin persahabatan dengan Rasulullah SAW. Jika tidak demikian, tetapi kita mengaku bahwa kita menjalin persahabatan, berarti persahabatan itu omong kosong. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya wasubbatu ma'al auliya, persahabatan dengan para kekasih Allah, ya. Termasuk juga dengan ulama, ya, dengan guru-guru kita, menjalin persahabatan, menjalin hubungan persahabatan dengan para aulia, para kekasih Allah, para ulama. Bagaimana caranya? Yaitu bil ihtirami dengan menghormati, wal khidmati dan khidmah, melayani. Itulah salah satu ciri atau manifestasi dari sebuah persahabatan kita dengan para ulama, dengan para guru-guru kita. Kita senantiasa menghormatinya, kita senantiasa melayaninya. Khidmah, berkhidmat kepada para aulia, para ulama. Itulah bukti wujud dari sebuah jalinan persahabatan antara kita umat manusia dengan para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, termasuk di dalamnya adalah para ulama-ulama. Jadi wujudnya atau manifestasinya dari bentuk atau jalinan persahabatan antara kita dengan para aulia itu dengan cara senantiasa menghormati dan berkhidmat. Jangan sampai kita menghinanya, jangan sampai kita menjelek-jelekkan mereka. Kalaupun mereka misalkan melakukan hal-hal yang menurut sekilas kita itu tidak wajar, jangan sampai kita mengejek mereka para aulia. Jangan sampai kita menghina mereka. Itu salah satu bukti bahwa kita bersahabat dengan para aulia. Kemudian wasubbatu mal ikhwan, bersahabat dengan saudara-saudara kita. Ini yang sering kita lakukan, yang selevel gitu. Kalau yang sebelumnya bersahabat dengan Allah, bersahabat dengan Rasulullah, dalam artian kita mencintai Allah, bagaimana wujud kita ketika kita mencintai Allah, bagaimana wujud kita ketika kita mencintai Rasulullah, juga bagaimana wujud kita ketika kita mencintai para aulia Allah. Maka yang terakhir adalah wasubbatu ma'al ikhwan, menjalin persahabatan antar sesama saudara. Bagaimana wujudnya? Bil bishri, dengan menebar kegembiraan. Bil bishri, dengan kegembiraan, wal imbisati, dan kelabangan, wa tarkil ingkari alaihim, dan mengingkari alaihim, atas mereka. Malam yakun, malam selagi, alaihim, atas ikhwannya, malam yakun, selagi tidak ada, malam yakun, selagi tidak ada apa ma itu, kharqa syari'atin, yaitu merobek syariat, au hadka hurmatin, atau merusak kehormatan. Jadi wujud jalinan persahabatan antara sesama saudara yaitu dengan senantiasa kita menyebarkan kegembiraan, menyebarkan kelapangan. Kita harus saling tebar senyum antara sesamanya, dan jangan pernah mengingkari mereka, ingkar terhadap mereka. Karena ketika kita ingkar, berarti kita masuk dalam kategori manistakhaffa, orang yang meremehkan mereka ketika kita sudah ingkar. Selama apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan itu tidak melanggar syariat, juga tidak melanggar kehormatan kita, maka kita harus senantiasa saling menghormati antara satu dengan lain-lain. Itulah persahabatan. Jadi persahabatan
antara kita sesama levelnya, maka kita harus saling menebar kebahagiaan, saling menebar kelapangan. Jangan sampai acuh tidak acuh, jangan sampai mengingkari mereka, jangan sampai menganggap remeh bagi mereka, mengindengkan, menghinakan, ya. Tetapi kita yang harus kita lakukan adalah saling menghormati antar satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita mengingkari sahabat-sahabat kita selagi mereka itu tidak melanggar syariat. Itulah salah satu arti sebuah persahabatan. Persahabatan antar sesama kita. Kita dituntut untuk senantiasa memberikan kebahagiaan, memberikan kelapangan antar satu dengan yang lainnya. Jangan sampai saling membuli, jangan sampai saling menghina satu dengan yang lainnya, jangan sampai saling menjatuhkan antar satu dengan yang lainnya. Karena jika terjadi sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Mubarak di awal, man istakhaffa dzahabat muwaduh. Ketika hal itu terjadi, saling menjatuhkan itu terjadi, saling menginjak itu terjadi, maka zahabat muwaduh, kehormatan kita akan hilang, muruah kita akan hilang. Bagaimana bisa kita itu bisa menghormati seorang sahabat jika sahabat kita itu mengejek kita? Tidak mungkin. Makanya kalau misalkan ada sahabat kita mengejek kita, udah kita diam saja, tidak perlu mengejek balik. Biar muruah kita tidak sama-sama hilang. Qala Abu Muhammad Al-Mughazili, berkata Abu Muhammad, siapa Abu Muhammad Al-Mughazili, yaqulu, berkata siapa Abu Muhammad, man ahabba an taduma lahul mawaddatu falyahfaz mawaddata ikhwanihi al-qudama. Man barang siapa, ahabbah suka siapa man, an taduma abadi atau langgeng atau kekal, lahu bagi man, bagi sebaman, al mawaddatu kasih sayang, falyahfad maka hendaklah memelihara siapa man, mawaddata ikhwanihi terhadap kasih sayang saudara-saudaranya si man, al qudamai yang lama. Di sini disebutkan, menurut Abu Muhammad Al-Mughazali ini disebutkan bahwa barang siapa yang ingin kasih sayangnya itu abadi, kekal selamanya, maka peliharalah hubungan kasih sayang antara teman-teman yang lama. Jangan sampai putus. Jadi teman-teman kita waktu masih sekolah dasar, teman-teman kita waktu masih sekolah MTS, sekolah SMA, perkuliahan dan semacamnya, itu jangan sampai diputus. Agar kasih sayang kita tetap tadum, abadi selamanya. Jadi jika kita menginginkan kasih sayang kita itu abadi selamanya, maka kita hendaknya memelihara kasih sayang saudara-saudara kita yang dahulu. Jangan sampai memutus persaudaraan itu. Qala ba'dul hukama'i minas salafi, qala berkata ba'dul hukama'i, sebagian para hukama minas salafi, dari ulama salaf, asyirun nasa, asyiru pergaulilah, an-nasa manusia terhadap manusia, muasyaratan dengan pergaulan, in ghibtum, di mana in ghibtum jika kamu tidak ada, hannu ilaikum, hannu rindu siapa nas ilaikum terhadap kalian semua. Wa in mittum, dan jika mati wafat siapa kalian, bakau maka menangis siapa nas alaihim atas kalian semua.
Ini juga perkataan ini sebentuk anjuran bagi kita agar kita senantiasa menjalin persahabatan dengan baik dengan sesama, menjalin persahabatan. Sehingga dengan demikian, kalau persahabatan kita sudah terjalin dengan baik, sudah terjalin dengan sempurna, dan terjalin di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di antara kita ada yang tidak ada, maka mereka akan merindukan kita. Dan bahkan ketika kita sudah meninggal dunia, maka mereka juga akan menangisi kita. Itulah salah satu ciri persahabatan yang sejati. Jadi ketika kita sudah menjalin persahabatan, maka persahabatan kita harus dijalankan dengan penuh kegembiraan, ya, dijalankan dengan baik, dijalankan dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita tiada, kita tetap dirindu, dan ketika kita juga sudah meninggal dunia, mereka juga akan menangisi kita. Itulah salah satu ciri persahabatan yang baik. Su'ila Utsman Al-Hayri, ditanya Abu Utsman, siapa Abu Utsman Al-Hayri, kaifa yashabul mu'minu ala syartis salamati, kaifa bagaimana, yashabu bersahabat, al-mu'minu siapa orang mukmin, ala syartis salamati atas syarat keselamatan. Di sini ditanya bagaimana sih kita bersahabat agar persahabatan kita itu benar, selamat gitu. Tidak kemudian karena persahabatan kita kemudian menimbulkan gejolak antar satu dengan yang lainnya. Itu bagaimana caranya? Qala berkata Abu Utsman, yuwassi'u ala akhihi malahu. Yuwassi'u memperluas siapa mukmin, ala akhihi atas saudaranya siapa mukmin, malahu terhadap hartanya akhi. Itu yang pertama. Jadi agar persahabatan, agar jalinan persahabatan antar sesama mukmin itu aman, yang pertama adalah yuwassi'u ala akhihi malahu, memperluas jalan uangnya, hartanya gitu. Artinya kalau misalkan sahabat kita lagi kesusahan, lagi kerepotan misalkan mencari penghasilan, maka sahabat yang lain harus membantu mencarikan solusi. Bagaimana caranya agar penghasilannya, agar rezekinya itu bisa lancar juga. Itu yang pertama. Yuwassi'u ala akhihi malahu, memperluas jalannya, memberikan solusi, memberikan jalan ketika teman kita mengalami kesusahan dalam hal finansial, dalam hal ekonomi, maka sahabat yang lainnya memberikan jalan, memberikan solusi agar ia terlepas dari masalah itu. Yang kedua, yang berikutnya, wala yatma'u fi malihi, wala yatma'u, dan tidak berharap siapa mukmin, fi malihi pada hartanya akhi, fi mali pada hartanya siapa akhi. Yang kedua, yang berikutnya adalah salah satu cara agar persahabatan kita sebagai orang mukmin terjaga dengan baik adalah wala yatma'u fi mali, jangan mengharap hartanya gitu. Kadang kan ada orang itu bersahabat karena menginginkan hartanya gitu. Karena ia sedang punya uang, punya banyak uang, kita ingin bersahabat. Tetapi ketika ia sudah tidak lagi memiliki uang, kita malah meninggalkan dia. Itu salah satu persahabatan yang tidak sehat. Persahabatan yang tidak sehat ketika kita bersahabat karena kita mengharapkan kekayaannya, itu tidak baik.
dan itu tidak akan abadi selama persahabatan didasari dengan hal seperti itu. Kemudian wa yusifuhu dan bersikap adil siapa mukminhu terhadap akhihi. Wa yusifuhu dan bersikap adil siapa mukminhu terhadap siapa akhihi. Wala yatlubu dan tidak boleh menuntut siapa mukmin minhu dari akhihi al-insafa terhadap keadilan. Ini salah satu ciri persahabatan yang sehat, persahabatan seorang mukmin. Ketika ia melakukan bersikap sesuatu dengan sahabatnya, ia harus adil. Tetapi ia tidak kemudian menuntut ia harus adil kepada dirinya. Itu salah satu ciri persahabatan yang sehat. Kita berlaku adil kepada mereka, tetapi kita tidak menuntut mereka untuk adil terhadap kita. Itulah persahabatan. Karena sudah pasti gitu, ketika kita sudah bersikap adil terhadap sahabat kita, maka sahabat kita juga dengan sendirinya akan bersikap adil juga dengan kita. Makanya kita ketika misalkan bersikap adil terhadap sahabat-sahabat kita, kita tidak perlu lantas menuntut mereka juga bersikap adil terhadap kita. Karena jika hal itu terjadi, jika niat seperti itu terjadi, maka sudah jelas bahwa keadilan kita, sikap adil kita itu tidak didasari dengan rasa ikhlas. Tidak didasari dengan ikhlas itu. Ketika kita berlaku adil, tetapi di balik semua itu kita menuntut dia juga adil terhadap kita. Ada udang di balik batu itu. Ada udang di balik batu. Dan itu tidak baik. Makanya ketika kita bersikap adil, sama halnya ketika kita memberikan uang kepadanya, memberikan bantuan kepadanya, kita juga tidak boleh menuntut bantuan dari dirinya kepada kita. Karena jika hal itu terjadi, maka itu tidak lagi didasari dengan keikhlasan. Tidak didasari lagi karena ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dituntut agar persahabatan kita itu selamat, persahabatan kita itu baik, maka kita berlaku adil terhadap mereka tanpa harus menuntut mereka berlaku adil kepada kita. Kemudian wastaksiru qalilah birrihi. Ini lagi. Wastaksiru dan menganggap banyak. Wastaksiru dan menganggap banyak siapa mukmin qalilah birrihi terhadap sedikitnya kebaikan akhihi. Wastaksiru dan menganggap banyak siapa mukmin qalila birrihi terhadap sedikitnya kebaikan siapa akhi itu. Ini salah satu ciri persahabatan yang sehat. Jadi sedikit apapun sahabat kita, sedikit apapun kebaikan sahabat kita yang diberikan kepada kita, maka kita tetap senantiasa menganggap itu banyak. Menganggap banyak. Sedikit apapun. Jadi tetap kita itu, inilah salah satu bentuk cara menghormati kita terhadap teman-teman kita. Jangan sampai kalau sedikit kemudian dicemooh, Anda kok sedikit banget gitu. Padahal saya kemarin memberikan kamu ini itu gitu misalkan. Oh ini sedikit, jangan gitu. Itu tidak sehat, persahabatan yang tidak sehat. Jadi persahabatan yang sehat adalah ketika misalkan ada teman kita memberikan sesuatu, melakukan kebaikan kepada kita, meskipun misalkan ketika dikalkulasi itu sedikit, kita tetap menganggap itu banyak. Menganggap banyak. Misalkan dia main ke rumah kita, kemudian bawa barang-barang yang sederhana, yang kemungkinan kita misalkan bisa membeli lebih dari itu, jangan sampai kita menganggap remeh dengan hal itu. Tetap kita, enggak, ini sudah melebihi dari cukup. Itu salah satu ciri persahabatan yang sehat, persahabatan yang dapat membawa kita nanti mendapat naungan
naungan Allah, di mana pada waktu itu tidak ada naungan lagi selain naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menganggap banyak ya terhadap kebaikan seorang sahabat meskipun itu sebenarnya sedikit. Kemudian wa yakunu ikramuhu wa yakunu, dan ada ikramuhu apa penghormatan si mukmin aksara itu lebih banyak min ikramihi dari penghormatan si mukmin di nafsi terhadap dirinya. Ini salah satu juga ciri persahabatan yang sehat. Ia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya, lebih mementingkan persahabatannya daripada dirinya. Jadi penghormatan dirinya kepada orang lain, kepada sahabatnya itu jauh lebih banyak daripada penghormatan dirinya kepada dirinya sendiri. Itu salah satu ciri persahabatan yang sejati. Jadi yang pertama ya, ciri-ciri persahabatan yang sejati, yang benar, yang baik di jalan Allah itu yang pertama adalah kita senantiasa memperluas, memberikan jalan ya, ketika sahabat kita sedang mendapati kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bersahabat jangan sampai mengharap apa yang dimiliki oleh sahabat kita, baik itu berupa harta ataupun yang lainnya. Yang ketiga, kita harus berlaku adil terhadap sahabat kita tanpa harus kita menuntut mereka adil kepada kita. Yang keempat adalah kita senantiasa menganggap banyak terhadap kebaikan-kebaikan sahabat kita meskipun itu sedikit. Kemudian yang terakhir adalah kita harus senantiasa memuliakan mereka jauh lebih besar dari kita memuliakan diri kita sendiri. Kemudian suila Abu Usman, suila ditanya Abu Usman, siapa Abu Usman? Amman, tentang orang yu'ashiru yang bergaul, yu'ashiru yang bergaul siapa man annas terhadap orang manusia, wala yukrimuhum, wala dan tidak, dan tetapi yukrimu tidak, la yukrimu tidak menghormati, memuliakan siapa man hum terhadap annas, wala yatakabbaru alaihim, wala yatakabbaru dan tidak bangga siapa man alaihim atas annas ini. Jadi Abu Usman ini pernah ditanya juga tentang seseorang bergaul dengan orang lain, menjalin persahabatan dengan orang lain, tetapi ia tidak pernah memuliakan sahabatnya itu dan juga tidak pernah membangga-banggakan, tidak pernah bangga terhadap sahabatnya itu. Apa kata Abu Usman? Faqala, maka berkata Abu Usman, zalika hal itu likillati ra'yihi wa aqlihi, likillati ra'yihi karena minimnya, sedikitnya atau pendeknya ra'yihi pendapat si man, wa aqlihi dan akalnya siapa man. Kalau istilahnya kemarin itu masuk dalam kata itu istilah sumbu pendek apa itu ya. Jadi ketika Abu Umar itu ditanya tentang seseorang yang menjalin persahabatan dengan orang lain, tetapi orang tersebut tidak pernah memuliakan itu dan juga tidak pernah bangga terhadap sahabat itu. Lalu apa kata Abu Usman? Kata Usman, berarti zalika bikillati ra'yihi wa aqlihi. Berarti orang itu pendapatnya sangat dangkal, itu akalnya sangat gila sedikit gitu. Sumbu pendek apa istilahnya kalau kemarin pas terjadi pilpres itu antara satu dengan yang lain, ini golongan ini dan itu. Yang mestinya kita lakukan itu ketika kita sudah menjalin persahabatan dengan orang lain, maka kita harus saling menghormati,
saling memuliakan antar satu dengan yang lainnya, saling membangga-banggakan. Kita bangga punya sahabat, ya, sahabat seperti dia, dan dia juga bangga memiliki sahabat seperti kita. Mestinya seperti itu, sehingga tidak terjadi sebagaimana yang saya jelaskan di depan, tidak terjadi man istakhaffa bil ihwan dhahabat mu'ah. Tidak terjadi hal itu, tidak terjadi saling menjelekkan, menghinakan, sehingga muruahnya menjadi hilang. Fa'innahu maka sesungguhnya man yu'adi memusuhi siapa man shadiqahu terhadap sahabatnya siapa man, wa yukrimu dan memuliakan siapa man aduwahu terhadap musuhnya siapa man. Jadi sebenarnya ketika kita mendapati seorang teman menjalin persahabatan dengan orang lain, tetapi ia tidak pernah memuliakannya, tidak pernah membangga-banggakan, itu sebenarnya ia yu'adi shadiqahu, ia sedang melakukan permusuhan dengan sahabatnya itu. Dan justru ia wa yukrimu aduwahu, dan memuliakan musuhnya. Jadi ketika hal itu tidak terjadi, maka sebenarnya pada hakikatnya ia sedang ingin menjalin permusuhan lagi itu dengan sahabatnya itu. Fa inna ikhwanahu fillah, fa innahu maka sesungguhnya ikhwanahu apa saudaranya siapa man fillahi di jalan Allah, asdiqa'uhu yaitu para sahabat, wa nafsahu dan dirinya, aduhu yaitu musuhnya. Ini jadi karena pada hakikatnya saudara-saudara kita di jalan Allah itu adalah ya teman-teman kita gitu, teman-teman kita. Dan musuh kita ya diri kita. Musuh kita diri kita. Makanya kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, yang terjadi ya hawa nafsu saja yang keluar dari diri kita. Maka di sini betapa pentingnya kita menjalin persahabatan dengan persahabatan yang baik, yang sesuai dengan tuntutan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menjalin persahabatan yang baik, saling memuliakan, ya, saling menghormati satu dengan yang lainnya, dan tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Qala Muhammad bin Abdullah Al-Bakri, qala berkata Muhammad, siapa Muhammad Ibnu Abdullah Al-Bakri, qala berkata, anak saya, abi ayah saya, qala berkata, qala Al-Qasim berkata Al-Qasim, siapa Qasim bin Muhammad, qad ja'ala Allah ta'ala, qad ja'ala sungguh ja'ala menjadikan Allah, siapa Allah ta'ala maha tinggi Allah, bis-shadiqil bari pada sahabat yang baik, menjadikan apa? Iwadan sebagai ganti anir rahimi dari keluarga al-mutiri yang meninggal dunia. Ini benar nih, bahwa Allah memang menjadikan sahabat kita itu sebagai ganti dari keluarga kita yang meninggal. Makanya kalau kita sudah menjalin persahabatan yang baik dengan seseorang, kita itu tidak sungkan untuk curhat ini, bercerita tentang ini. Ketika kita punya masalah, kita konsultasi dengan sahabat kita. Karena memang sahabat itu sudah menjadi ganti dari saudara, dari keluarga kita yang sudah meninggal. Kita sering curhat dengan sahabat-sahabat yang memang sahabat itu sudah benar-benar sahabat sejati. Jadi Allah memang sudah menjadikan sahabat yang kita sudah jalin hubungan persahabatan itu dengan baik, itu sebagai ganti
dari keluarga-keluarga kita yang meninggal dunia. Ketika keluarga kita sudah meninggal dunia, tetapi selama kita masih punya sahabat yang baik, maka kita masih punya sandaran, kita masih punya teman curhat, kita masih punya tempat untuk meminta pertolongan dan semacamnya. Itulah betapa penting arti sebuah persahabatan. Kemudian qala Muhammad bin Ahmad Al-Farra, qala berkata Muhammad bin Ahmad Al-Farra, sami'tu mendengar siapa saya Abdullah terhadap Abdullah bin Badazil yaqulu, berkata Abdullah, al-mu'minu seorang mukmin yatlubu mencari, siapa mukmin, uzra ikhwanihi terhadap permintaan maaf saudara-saudaranya si mukmin. Wal munafiqu, sementara orang munafik, ya'tibu asaratihi, mencela siapa munafik, asaratihi terhadap kesalahan asaratihim terhadap kesalahan ikhwan. Ini ya salah satu ciri bahwa ciri antara orang mukmin dengan orang munafik ketika menjalin persahabatan. Orang mukmin ketika ia sudah menjalin persahabatan, maka ketika ia mendapati kesalahan, misalkan ketika sahabatnya mendapati kesalahan, maka ia dengan segera langsung minta maaf. Beda ketika orang munafik yang menjalin persahabatan. Ketika temannya keliru, maka yang terjadi adalah ia akan membeberkan gitu, bahkan mengupdate di status gitu, ditaruh di FB, ditaruh di Twitter dan semacamnya sehingga viral sampai kemana-mana. Itu ciri salah satu orang munafik ketika menjalin persahabatan. Makanya kita harus hati-hati gitu. Hati-hati ketika kita ingin menjalin persahabatan. Carilah persahabatan, jalinlah persahabatan dengan persahabatan yang baik ya. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya itu, la tuwasilunna ya shadiqan illa ba'da tajribatin. Jangan jalin persahabatan kecuali sudah kita teliti dulu, kita prediksi dulu. Jangan-jangan ia bagian dari orang mukmin atau bagian dari orang munafik. Kalau kita berteman dengan orang munafik, maka hati-hati itu. Kesalahan-kesalahan kita akan diumbar, ya, akan diceritakan kepada orang-orang yang lain. Itulah ciri-ciri orang munafik. Jadi bedanya kalau pertemanan kita didasari dengan rasa iman, dengan rasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pertemanannya orang mukmin ini, maka ketika salah satu di antara mereka itu ada yang melakukan kesalahan, maka mereka langsung segera mungkin ya, meminta maaf, memohon maaf. Tetapi jika yang bersahabat adalah orang munafik, yang terjadi sebaliknya. Ketika ia mendapati kesalahan, maka ia dengan segera langsung update status, buat story di WA dan semacamnya, aku sebel sama kamu dan seterusnya. Itu ciri-ciri persahabatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Semoga kita dijauhi dari hal itu. Yaqulu syair, berkata siapa syair? Yaqulu syair, berkata siapa syair? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani muqtadi. Ini bahar tawil ini. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani muqtadi. Bahar tawil itu wazannya fu'ulun ya. Fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani muqtadi. Anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, jangan kau bertanya. Jadi kalau kita ingin mengetahui karakter seseorang, sifat seseorang, jangan tanya langsung ke orangnya gitu maksudnya. Wasal an qarinihi, wasal, dan bertanyalah kamu qarinahu terhadap temannya siapa mar'u itu.
Fakullu qarinin, kenapa? Fakullu qarinin, maka setiap qarin teman bil muqarani dengan orang yang ditemani gitu. Muqtadi itu ikut. Jadi kalau kita ingin mengetahui sifat atau karakter seseorang, maka kita tidak perlu nanya langsung ke dianya. Kalau nanya langsung ya dia tidak akan jawab gitu. Masa kamu orang baik nggak gitu? Ya kalau dia sombong ya saya bilang iya saya baik kok, ini saya ini dan semacamnya gitu. Tetapi kalau ia tidak sombong ya dia akan menunggak, saya hanya berusaha ingin menjadi orang baik. Itu salah satu ciri jawaban biasanya orang yang tidak sombong. Maka untuk mengetahui jawaban yang pasti, yang real tentang ciri-ciri dan karakter seseorang, ya tanyakan kepada sahabatnya gitu. Karena antara sahabat dengan orang yang dijadikan teman itu ya sebenarnya mirip-mirip nanti. Makanya juga misalkan kita ingin mencari pasangan, kita untuk mengetahui karakter pasangan kita tidak perlu nanya langsung ke dia gitu. Cukup nanya kepada teman-teman yang dekat dengan dia gitu. Kalau teman-temannya sudah merekomendasikan bahwa ini orangnya baik, sopan, solehah dan sebagainya, maka sudah cukup itu menjadi bukti itu. Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih itu salah satu cara ketika kita melakukan ta'aruf ya kita ini datang ke orang-orang terdekatnya, tempat-tempatnya, kemudian kita nanya bagaimana sifat si A ini, apakah ia soleh, apakah dia rajin dan semacamnya. Itu sudah cukup untuk mengetahui tentang kepribadian seseorang. Sama di sini juga ketika kita ingin mengetahui karakter seorang sahabat, maka kita tidak perlu nanya langsung kepadanya, karena kalau nanya langsung maka yang didapat ya antara itu. Kalau ia sombong, ia akan jawab langsung, iya saya baik, saya sudah haji berapa kali, umroh berapa kali gitu. Tetapi kalau yang tidak sombong dia akan jawab, enggak, saya hanya berusaha ya, atau menutup-nutupi saja gitu. Tetapi kalau temannya, ia akan menjawab dengan sebenar-benarnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita jelaskan hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan hari ini kita bisa manfaatkan ya. Kita bisa manfaatkan dalam kegiatan kita, dalam pergaulan kita sehari-hari. Karena saya pribadi meskipun menjelaskan ini belum tentu saya bisa mengamalkan apa yang ada di kitab ini. Itu saja, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Dan saya kira jika apa yang saya jelaskan ini benar murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika keliru itu murni dari kebodohan saya pribadi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.